menjelaskan pengertian pegadaian syariah. Sebelumnya, pegadaian syariah adalah badan usaha milik negara atau yang biasa kita singkat dengan sebutan BUMN, yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum Islam. Kemudian sistem gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai hak piutang atas suatu barang bergerak. Kemudian barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Kemudian pegadaian syariah, sistem gadai atau yang biasa disebut dengan rahan, dalam bahasa Arab ini dijalankan sesuai dengan hukum Islam. Kata rahan sendiri berarti tetap atau lama, dengan kata lain juga dapat dikatakan penahanan barang dalam jangka waktu tertentu. Kemudian barang yang memiliki nilai harta ini dijadikan jaminan dalam utang piutang. Sama seperti lembaga lain yang berlabel syariah, landasan pembentukan pegadaian syariah adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian perjanjian gadai dalam Islam disebut rahan, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata rahan menurut bahasa berarti tetap, berlangsung, dan menahan. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan utang. Dengan adanya tanggungan utang itu, seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Dari berbagai definisi tadi dapat disimpulkan bahwa rahan merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang, kemudian gadai untuk menanggung semua utang. Kalau orang yang berutang mengembalikan sebagian utangnya, ia tidak boleh mengambil barang yang digadaikan sebelum melunasi semua utangnya. Kemudian materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai sejarah pegadaian syariah. Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda, di mana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan negara. Menurut undang-undang pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status dinas pegadaian. Kemudian menurut sejarahnya, pegadaian negara dijadikan sebagai perusahaan negara di bawah lingkup Departemen Keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 176 tahun 1961. Kemudian berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 1969. Kemudian masih banyak undang-undang yang terkait dalam Departemen Keuangan Pegadaian tersebut. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang di dalamnya mengatur tentang pegadaian syariah, memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan perbankan syariah seperti Bank Muamalat Indonesia atau yang biasa disingkat dengan BMI. Kemudian ada Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Kemudian asuransi takaful serta reksadana syariah. Namun demikian, meskipun lembaga keuangan Islam sudah cukup lengkap, kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam yang mempunyai ekonomi cukup baik. Sedangkan mayoritas umat Islam yang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan lembaga tersebut. Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional, yaitu sistem bunga. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai dasar hukum pegadaian syariah. Bagaimana sih hukum gadai atau gadai syariah yang sekarang sedang berkembang? Gadai hukumnya jaiz atau boleh? Menurut Alkitab, As-Sunnah, dan Ijma, sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Adapun
Dalil Al-Quran termasuk surah-surah yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Kemudian apa sih manfaat dan tujuan pegadaian syariah? Tujuan utama usaha pegadaian adalah mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh kepada tukang ijon atau rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Jika seseorang membutuhkan dana, ia dapat mengajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang di bank dan lembaga keuangan lainnya. Kendala utamanya adalah prosedur yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Di samping persyaratan yang lebih sulit, begitu pula dengan jaminan barang-barang tertentu karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank. Jadi secara umum keuntungan pegadaian dibandingkan dengan lembaga keuangan bank dan non-bank lainnya, yang pertama itu ada waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari yang sama karena prosedur yang sederhana. Kemudian yang kedua, persyaratan yang sederhana dan memudahkan konsumen. Yang ketiga, pihak pegadaian tidak mempermasalahkan peruntukan dana yang dipinjam dan sanksi yang relatif lebih ringan. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut. Yang pertama itu turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pada umumnya melalui penyaluran uang, pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua yaitu pencegahan praktik ijon, penggadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga yaitu pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Yang terakhir yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang lebih mudah. Manfaat selanjutnya, adapun manfaat pegadaian antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu manfaat bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai barang bergerak secara profesional, mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang amanah dan dapat dipercaya. Kemudian manfaat bagi perusahaan pegadaian, yang pertama itu penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dan pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas. Yang terakhir yaitu pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. Kemudian materi selanjutnya yaitu akad dan rukun pegadaian syariah atau rahan. Yang pertama itu rahin yang menggadaikan dalam konteks perbankan yaitu gadai emas syariah adalah nasabah. Yang kedua yaitu murtahin atau yang menerima gadai yaitu bank. Kemudian yang ketiga yaitu marhun atau barang yang digadaikan yaitu emas dan berlian. Kemudian yang keempat yaitu marhun bih atau utang yaitu pembiayaan. Kemudian yang kelima yaitu sighot atau ijab qabul yaitu akad kontrak yang dilakukan antara nasabah dan pihak bank atau pihak yang menggadaikan dengan menerima gadai. Kemudian syarat-syarat gadai meliputi beberapa hal. Yang pertama itu rahin dan murtahin, yang kedua yaitu sighot atau ijab qabul, yang ketiga yaitu marhun bih atau utang, dan yang terakhir yaitu marhun atau barang yang digadaikan. Kemudian dalam transaksi gadai terdapat 4 akad untuk mempermudah mekanisme perjanjiannya. Yang pertama itu ada qard al-hasan, kemudian mudharabah, yang ketiga yaitu bai'i muqayyadah, kemudian yang terakhir yaitu ijarah. Selanjutnya yaitu berakhirnya akad gadai. Akad gadai akan berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu barang gadai telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Yang kedua, rahin membayar utangnya. Yang ketiga yaitu dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin. Yang keempat yaitu pembebasan
utang dengan cara apapun meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin. Selanjutnya, pembatalan oleh murtahin meskipun tidak ada persetujuan dari pihak lain. Kemudian, rusaknya barang gadaian oleh tindakan atau penggunaan murtahin. Kemudian, memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah atau sedekah baik dari pihak rahin atau murtahin. Yang terakhir yaitu meninggalnya rahin menurut Malikiyah dan atau murtahin menurut Hanafiyah. Kemudian, sedangkan Syafi'iyah dan Hanbaliyah menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad rahan. Kemudian, sedangkan Syafi'iyah dan Hanbaliyah menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad rahan. Kemudian selanjutnya yaitu mekanisme dan operasional pegadaian syariah. Adapun teknis pegadaian syariah meliputi beberapa hal. Yang pertama, nasabah meminjamkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan. Yang kedua yaitu pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu pegadaian syariah menerima biaya-biaya administrasi dibayar di awal transaksi, sedangkan untuk jasa simpan di saat pelunasan utang. Yang terakhir yaitu nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad, pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran atau tebus sebagainya.